Deretan back top seperti Hübner, Itzes, dan Rido membuat pertahanan timnas jadi salah satu yang terkuat. Kombinasi pemain muda dan senior memastikan Kluivert punya banyak opsi untuk laga FIFA Matchday. Erick Thohir menegaskan absennya Ivar Jenner di timnas U23 demi menjaga kondisi pasca cedera. Ia memastikan pemulihan penuh lebih penting agar Ivar benar-benar siap kembali membela Garuda. Erick Thohir memberi Mauro Zylstra kesempatan trial bersama timnas senior usai gagal masuk skuad U23. Krisis penyerang membuat striker muda ini bisa debut lebih cepat di level internasional. Persib Bandung kembali menambah amunisi dengan mendagangkan Eliano Reinders dari PEC Zwolle. Kehadirannya melanjutkan tren Maung Bandung merekrut pemain keturunan yang juga bagian timnas. Kepindahan Tom Hai dan Eliano Reinders ke Persib disindir fans Malaysia di media sosial. Mereka mengaitkan transfer ini dengan rumor lama Selangor dan menilai Liga Malaysia lebih kompetitif. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Patrick Kluivert tidak perlu pusing memikirkan lini belakang timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September ini. Stok bek tengah yang tersedia tergolong mewah, berkelas, dan syarat pengalaman. Nama-nama seperti Justin Hübner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Mes Hilger, hingga Jordi Amat siap menjadi pilihan di jantung pertahanan Garuda. Dari deretan tersebut, Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hübner menjadi kombinasi utama dalam 8 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketiganya membawa timnas meraih 6 kemenangan dan mencatat 7 kali clean sheet. Ketika formasi 3 bek ini diturunkan, lini belakang Garuda hampir selalu sulit ditembus lawan. Kombinasi tersebut kemungkinan besar kembali dipasang menghadapi Lebanon dan Chinese Taipei. Dua laga ini menjadi bagian penting dari persiapan timnas sebelum memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun perhatian juga tertuju pada 2 bek lain yang tak kalah berkelas, yaitu Mes Hilger dan Jordi Amat. Hilger yang membela FC Twente sebenarnya memiliki kualitas mumpuni, hanya saja cedera kerap menghambat kontribusinya di timnas. Hingga kini ia baru mencatat 4 caps. Di bawah asuhan Kluivert, ia sempat turun pada 2 laga uji coba melawan Australia dan Jepang, yang keduanya berakhir dengan kekalahan. Sementara itu, Jordi Amat mulai tersingkir dari skuad utama. Bek naturalisasi asal Persija Jakarta itu sejauh ini belum sekalipun diturunkan Kluivert. Meski begitu, di level klub, Amat tetap menjadi pilihan utama Mauricio Sousa. Dalam kompetisi BRI Liga 1, ex-pemain Real Betis tersebut sudah tampil 3 kali bersama Macan Kemayoran. Dengan kombinasi pemain muda yang energik serta sosok berpengalaman yang tetap terjaga performanya di level klub, Kluivert memiliki banyak opsi untuk meracik barisan belakang. Menjelang laga uji coba ini, timnas Indonesia bisa menatap percaya diri karena tembak pertahanan Garuda terbukti solid dan masih terus bertambah kuat. Erick Thohir memberikan klarifikasi mengenai situasi Ivar Jenner yang absen membela timnas Indonesia U23 namun sudah kembali bermain untuk Utrecht. Ivar sebenarnya masuk dalam proyeksi skuad Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U23. Namun sejak Juli lalu ia harus menepi karena cedera dan baru pulih di akhir Agustus. Pemain 21 tahun itu akhirnya menandai comeback dengan tampil 5 menit saat Utrecht menang atas Ajax. Erick menjelaskan bahwa keputusan tidak memanggil Ivar ke timnas U23 diambil demi menjaga kondisi sang pemain. Meski sudah bisa kembali bermain, kebugaran Ivar belum sepenuhnya pulih untuk tampil dalam intensitas tinggi di ajang internasional. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan tim nasional dan pemulihan pemain di klub. Kami juga harus menjaga kepercayaan pemain dan klub. Kalau pemain itu ingin dipanggil dan klubnya melepas, tentu kami coba. Tapi kalau baru main 5 menit, resikonya bisa cedera panjang, ujar Erick Thohir. Erick tidak ingin kasus cedera serius terulang kembali. Kehilangan pemain muda potensial menurutnya menjadi kerugian besar bukan hanya untuk kualifikasi Piala Asia U23, tetapi juga persiapan menuju SEA Games 2025. Lebih jauh, Erick mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktur Teknik PSSI untuk meningkatkan penerapan sport science di timnas. Hal ini diharapkan bisa menekan resiko cedera parah seperti ACL yang belakangan sering menimpa pemain. Artinya, sport science kami harus ditingkatkan ke depannya. Kendala cedera ACL yang sering terjadi juga harus diperhatikan. Tapi biarkan Alex beradaptasi dulu 100 hari ini untuk membenahi struktur organisasi timnas, tambahnya.
Dengan demikian, absennya Ivar Jenner di timnas U23 bukan karena kelalaian melainkan bentuk kehati-hatian. Erik menegaskan pemulihan penuh lebih penting agar sang gelandang bisa benar-benar siap saat kembali membala Garuda di laga-laga berikutnya. Mauro Zylstra mendapat kejutan besar setelah gagal memperkuat timnas U23 Indonesia. Pemain yang memiliki garis keturunan dari neneknya asal Bandung ini justru berpeluang tampil bersama timnas Indonesia senior. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, kesempatan Mauro tidak hilang begitu saja. Justru pintu baru terbuka bagi striker muda tersebut untuk menjalani trial bersama skuad Garuda senior. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon. Dalam persiapan ini, tim asuhan Patrick Kluivert tengah menghadapi keterbatasan pemain, terutama di lini depan. Salah satu penyerang utama Ole Romeni dipastikan absen usai menjalani operasi pada Juli lalu dan masih dalam tahap pemulihan. Selain itu, Rafael Struijk juga harus memperkuat timnas U23, sehingga stok penyerang di tim senior menjadi terbatas. Kondisi inilah yang membuat Mauro mendapat kesempatan untuk mengisi posisi yang kosong. Makanya Mauro diberi kesempatan nanti untuk trial dengan yang senior. Apalagi posisinya striker juga yang kita memang perlukan, ujar Erick Thohir. Kesempatan ini menjadi langkah besar bagi Mauro, mengingat sebelumnya ia dipersiapkan untuk skuad U23. Kini setelah kegagalan tersebut, ia justru mendapat peluang unjuk gigi lebih cepat di level yang lebih tinggi. Jika mampu memaksimalkan kesempatan ini, Mauro bisa menjadi tambahan kekuatan baru di lini depan Garuda. Apalagi sektor penyerang timnas Indonesia hingga kini masih menjadi sorotan, sehingga kehadiran pemain baru dengan posisi alami sebagai striker sangat dibutuhkan. Erick Thohir menambahkan agar Mauro dan juga Miliano bisa segera membela timnas, proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia diharapkan rampung sebelum agenda FIFA Matchday September mendatang. Dengan kondisi tersebut, kiprah Mauro Zylstra kini menjadi perhatian. Dari kegagalan membela tim U23, ia justru mendapatkan peluang langka untuk membuktikan diri di timnas senior, sekaligus membuka jalan menuju karir internasionalnya bersama Indonesia. Setelah kedatangan Tom Hai, Persib Bandung kembali mendatangkan amunisi baru. Kali ini giliran Eliano Reinders yang resmi bergabung dengan Maung Bandung dengan status pinjaman dari PEC Zwolle. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh media ASEAN. Mereka menyebut Reinders sudah sepakat meninggalkan Belanda untuk memperkuat Persib selama 1 musim. Meski hanya berstatus pinjaman, kontrak Reinders bersama PEC Zwolle sejatinya masih berjalan hingga 2027. Langkah Persib mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu disebut sebagai bagian dari persiapan tim jelang penutupan bursa transfer Super League. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Reinders sempat berlangsung ketat, lantaran beberapa klub Indonesia lain juga dikabarkan tertarik. Namun laporan media Belanda De Stentor memastikan bahwa Reinders telah memilih Persib sebagai tujuan barunya. Meski ada beberapa klub Indonesia yang berminat, Reinders tampaknya akan memilih Persib Bandung. Tim tersebut merupakan juara Liga Indonesia musim lalu, tulis De Stentor. Kepindahan ini semakin jelas terlihat setelah Reinders absen dari sesi latihan PEC Zwolle. Absennya bukan tanpa alasan, klub memberi izin agar ia bisa menyelesaikan proses transfer ke Persib. Dengan begitu kepindahannya kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Kehadiran Eliano Reinders melanjutkan tren positif Persib Bandung dalam merekrut pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Setelah lebih dulu mengamankan jasa Tom Hai, kini Maung Bandung menambah kekuatan lini tengah dengan gelandang serba bisa yang juga sudah memperkuat timnas Garuda. Dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, kehadiran Reinders tentu diharapkan bisa memperkaya strategi permainan Persib di musim baru, sekaligus menjaga performanya untuk tetap kompetitif di level internasional. Kini publik sepak bola tanah air menanti debutnya di Liga Indonesia bersama juara bertahan Persib Bandung. Kedatangan Eliano Reinders dan Tom Hai ke Persib Bandung kembali menyulut perbincangan hangat di jagat sepak bola Asia Tenggara. Reinders yang baru saja bergabung dengan status pinjaman dari klub Belanda PEC Zwolle mengikuti jejak Tom Hai yang lebih dulu resmi berseragam Persib. Namun kepindahan ini bukan hanya disorot oleh publik Indonesia, melainkan juga menjadi bahan sindiran bagi sejumlah fans Malaysia di media sosial. Sindiran itu bermula ketika kabar bergabungnya Reinders dipastikan. Publik Malaysia mengaitkan transfer tersebut dengan situasi beberapa bulan lalu.
Saat itu Selangor FC dikabarkan berminat mendatangkan Reinders. Namun rumor itu justru ditanggapi negatif oleh sebagian fans Indonesia yang beranggapan bahwa Liga Malaysia bukanlah tempat yang tepat bagi sang pemain. Kini setelah Reinders memilih Persib, sebagian fans Malaysia membalikkan keadaan dengan melontarkan sindiran balik kepada pendukung Garuda. Beberapa komentar warganet Malaysia menyoroti perbedaan jumlah kompetisi yang diikuti klub masing-masing liga. Mereka menilai jika dibandingkan dengan JDT dan klub Liga Malaysia lainnya, Persib hanya berlaga di Liga 1 Indonesia dan AFC Champions League 2. Sementara klub Malaysia disebut lebih banyak tampil di berbagai turnamen, sehingga dinilai memberi tantangan lebih besar bagi pemain asing. Sindiran lainnya menyebut bahwa jika Reinders ingin mencari pengalaman kompetitif, pilihan untuk bergabung dengan Selangor seharusnya lebih tepat. Fans Malaysia juga mengungkit kembali momen pada April lalu, ketika kabar minat Selangor terhadap Reinders pertama kali beredar. Saat itu media Malaysia yang memberitakan rumor transfer sempat diserang komentar oleh sejumlah fans Indonesia. Kini, dengan kepastian Reinders berlabuh ke Persib, mereka menganggap situasi ini sebagai ironi yang berbalik arah. Kehadiran Tom Hey pun tidak lepas dari sorotan serupa. Meski disambut antusias oleh publik tanah air, kehadiran dua pemain Belanda itu justru dijadikan bahan perbandingan oleh warga net Malaysia.